Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repilda dengan NIM 22381034. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhlas dalam beribadah. Ikhlas menurut bahasa berasal dari kata qalsa yang memiliki makna sama dengan kata yaitu murni, terang, bersih, dan jelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ikhlas berarti bersih atau hati yang tulus. Ikhlas adalah upaya memurnikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya terarah kepada Allah semata. Sedang sebelum keberhasilan usaha itu, hati masih diliputi atau dihinggapi oleh sesuatu selain Allah, misalnya pamrih dan semacamnya. Ikhlas juga merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madrij As-Salikin menyatakan bahwa ikhlas adalah suatu ibadah yang hanya mengharap ridha Allah tanpa keinginan duniawi atau balasan manusia. Para ulama Indonesia menguraikan konsep ikhlas dengan cara yang mendalam. Menurut Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al-Azhar, ikhlas berarti ibadah. Ikhlas berarti ibadah tanpa ada niat selain kepada Allah. Ia menekankan bahwa manusia seringkali terjebak dalam bentuk-bentuk ibadah yang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Namun, hakikatnya yang diperintahkan Allah adalah kebersihan hati dalam beribadah. Sebagaimana penjelasannya Buya Hamka, ikhlas adalah kunci segala amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlas itu hanyalah melaksanakan ibadah karena semata-mata, tidak untuk pujian orang, tidak pula untuk harta atau jabatan. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah adalah memurnikan niat dalam setiap amal ibadah semata-mata karena Allah tanpa ada tujuan lain seperti mencari pujian, penghargaan, atau keuntungan duniawi. Ibadah yang ikhlas menuntut seorang untuk menjaga hati agar tidak terpengaruh oleh keinginan mendapatkan sanjungan atau riya. Dengan demikian, ikhlas adalah aspek penting yang perlu dijaga oleh setiap muslim dalam menjalankan seluruh aktivitas ibadah, baik ibadah ritual seperti sholat dan zakat maupun yang lainnya. Adapun makna ayat tafsir Ibnu Katsir, yaitu menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah berfirman, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan apapun kecuali menyembahnya dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan dalam menjalankan agama yang lurus. Agama ini mengajak untuk meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada tauhid. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat yang merupakan ibadah jasmani utama dan membayar zakat, yaitu membantu kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah bentuk dari agama yang lurus, yang berdiri teguh, adil, dan tidak menyimpang. Banyak ulama seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i menjadikan arti ini sebagai dalil bahwa perbuatan baik termasuk dalam iman. Surat Al-Baqarah ayat 5 menekankan inti dari ajaran agama Islam, yaitu beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan memberikan ketaatan hanya kepadanya. Ayat ini menyeru manusia untuk meninggalkan segala bentuk kemusyrikan dan kembali kepada tauhid, yakni menyembah Allah yang esa. Baik, secara keseluruhan ayat ini menggambarkan agama yang lurus dan sempurna yang tidak hanya mencakup keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan yang baik. Agama yang lurus ini mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hablum minallah, dengan hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dengan demikian, keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial adalah fondasi dari iman yang sejati. Menurut Syed Qutb dalam kitabnya Tafsir fi Zilalil Quran, pada dasarnya agama itu begitu jelas dan akidahnya begitu mudah. Al-Baqarah ayat 5 adalah prinsip dasar dalam agama Allah, yaitu beribadah kepada Allah saja dengan ikhlas dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Prinsip ini mencakup menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat yang merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ini adalah ajaran yang murni di mana seseorang hanya beribadah kepada Tuhan
dan menunjukkan keyakinan tersebut dan melaksanakan sholat beserta memberikan zakat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengamalkan prinsip-prinsip ini berarti telah mengaktualisasikan iman sebagaimana yang diperintahkan kepada ahli kitab. Prinsip ini juga merupakan ajaran universal dalam agama Allah yang sama yang diwariskan secara berkesinambungan. Melalui risalah pada Rasul, agama ini bebas dari kebingungan dan kerumitan, serta tidak mengarah pada perpecahan dan pertentangan. Sebaliknya, agama ini ditandai dengan keindahan, kesederhanaan, dan kemudahan.